Madrid juara La Liga dan tembus final UCL, Ancelotti puji kontribusi Diaz. Carlo Ancelotti memuji kontribusi Brahim Diaz plus Joselu dan Arda Güler yang sukses membantu Real Madrid meraih gelar juara La Liga dan menembus final Liga Champions pada musim 2024 ini. Madrid sebelumnya sudah merengkuh trofi juara La Liga, mereka meraihnya dengan relatif cepat. Pada pekan ke-34, Madrid sudah memastikan gelar juara tersebut mereka bawa pulang ke Santiago Bernabeu, persaing terdekat mereka yakni Barcelona terpaut jauh dari El Real. Madrid kemudian juga berhasil masuk ke final Liga Champions, di semifinal mereka sukses mematahkan perlawanan Bayern Munchen. Brahim Diaz musim ini kembali ke Real Madrid setelah sebelumnya dipinjamkan ke AC Milan, ia tampil apik di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Diaz menyumbangkan 12 gol dan 9 assist dari 44 laga di semua ajang kompetisi. Ancelotti lantas memberikan kredit pada sang gelandang serang. Ia telah memainkan musim yang sangat bagus, ia banyak membantu tim, puji Ancelotti seperti dilansir Sportsmall. Yang terpenting ia adalah salah satu orang yang memberikan kontribusi lebih dari biasanya, sambung Ancelotti. Carlo Ancelotti tak cuma memuji Brahim Diaz, ia juga memberikan kredit pada pemain lapis kedua Real Madrid lainnya yakni Joselu dan Arda Güler. Iya, juga Joselu yang telah mencetak banyak gol, Arda juga, musimnya sangat bagus, pujinya. Ruang ganti bersiap untuk bekerja dengan baik selama 2 minggu ini dan berusaha untuk menang, tegas Ancelotti. Peringatan buat Mbappe yang mau gabung ke Real Madrid. Kylian Mbappe habis kontraknya di Paris Saint-Germain musim panas ini dan diyakini akan menuju ke Real Madrid. Di Los Blancos nanti, Mbappe diperingati untuk turunkan ego. Kylian Mbappe dikabarkan sudah setuju ke Real Madrid. Mbappe bahkan rela untuk dipotong gajinya, besar-besaran. Sudah sejak 3 tahun terakhir, Kylian Mbappe diminati Real Madrid. Madrid butuh mesin gol di lini serang, apalagi sejak Karim Benzema cabut di musim panas 2023. Ex-pemain timnas Prancis, Adil Rami senang akan hal itu, tapi dirinya beri peringatan. Mbappe harus cepat beradaptasi dan menurunkan egonya, sebab dia akan masuk ke tim yang penuh ego dan banyak tuntutan, ujarnya kepada Telefoot. Segalanya akan jadi hal baru untuknya, tapi menurut saya, Mbappe memulai langkah karir yang hebat dengan bergabung ke Madrid, sambungnya. Puja-puji Carlo Ancelotti untuk Arda Güler, si bocah ajaib. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti kembali memberikan pujian kepada Arda Güler. Ia menilai sang gelandang mulai menunjukkan talentanya yang sebenarnya. Gelandang berusia 19 tahun itu bergabung dengan Real Madrid pada tahun lalu. Di awal karirnya, sang pemuda kesulitan menembus tim utama Los Blancos. Perlahan tapi pasti, Ancelotti mulai mengintegrasikan sang pemuda ke timnya. Belakangan ini ia mulai dimainkan sebagai starter di scout Los Blancos. Güler tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Ancelotti tersebut. Pada akhir pekan kemarin ia berhasil 2 kali membobol gawang Villarreal. Dalam konferensi persnya seusai laga, Ancelotti mengaku terkesan melihat penampilan Arda Güler. Ia menilai pemain asal Turki itu memang memiliki talenta yang istimewa. Güler memiliki talenta yang spesial, di mana ia sangat berbahaya ketika berada di dekat gawang lawan, ungkap Ancelotti. Lebih lanjut, Ancelotti mengaku sangat suka melihat gaya bermain Güler. Ia menilai sang pemuda sangat efisien dalam memanfaatkan peluang sehingga ia mampu mencetak banyak gol belakangan ini. Semakin ia berada di dekat gawang, maka penampilannya bakal semakin bagus. Dia sangat efektif, di mana ia mampu mencetak gol dengan ruang yang sangat sempit, pungkasnya. Arda Güler kemungkinan besar akan kembali diberi kesempatan bermain oleh Ancelotti. Sang pemuda kemungkinan akan dimainkan sejak awal saat Real Madrid berhadapan dengan Real Betis di Jornada ke-38 La Liga 2024 pada akhir pekan nanti. Nasib Ethan Mbappe harus tinggalkan PSG karena kakaknya pindah ke Real Madrid. Keputusan Kylian Mbappe meninggalkan PSG rupanya berdampak pada karir sang adik, Ethan Mbappe. PSG urung menyodorkan kontrak baru dan Ethan Mbappe harus mencari klub baru pada musim 2025. Kylian Mbappe telah membuat keputusan soal masa depannya, dia tidak akan menekan kontrak baru dengan PSG, kebersamaan mereka berakhir begitu musim 2024 usai. Meskipun belum diumumkan secara resmi, klub baru Kylian Mbappe sudah diketahui publik. Pemain berusia 25 tahun tidak akan bergabung dengan Liverpool atau Arsenal, dia akan pindah ke Real Madrid.
Kylian Mbappé jadi pemain Real Madrid hanya masalah waktu. Nah, yang menarik, kepindahan Kylian Mbappé dari PSG turut berdampak pada nasib sang adik Ethan Mbappé. Kylian Mbappé bergabung dengan PSG pada awal musim 2018, ketika itu, dia datang dengan status pinjaman. Pada musim berikutnya, PSG wajib membayar 180 juta euro untuk membeli Mbappé secara permanen. Nah, pada waktu yang sama dengan Kylian Mbappé menekan kontrak, Ethan Mbappé juga bergabung dengan PSG. Pada musim 2018, Ethan Mbappé jadi bagian dari akademi PSG. Dia berkembang cukup pesat dan promosi ke tim senior pada musim 2023-2024. Hanya saja, Ethan harus meninggalkan PSG musim ini. PSG telah membekukan pembahasan kontrak baru Ethan Mbappé usai keputusan sang kakak meninggalkan klub. Nah, kontrak Ethan Mbappé berakhir pada Juni tahun 2024 ini dan secara otomatis membuatnya harus mencari klub baru. Kylian Mbappé akan bergabung dengan Real Madrid. Sayangnya, berbeda dengan ketika sang kakak menekan kontrak dengan PSG, jalan bagi Ethan Mbappé untuk bermain di Real Madrid belum terbuka. Kode Ancelotti untuk kontrak Toni Kroos dan Luka Modric. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memuji duo veteran Toni Kroos dan Luka Modric menjelang keputusan kontrak penting mereka. Kedua pemain menyelesaikan kontrak mereka saat ini di ibu kota Spanyol pada akhir Juni setelah menandatangani perpanjangan musim panas lalu. Duo ini sebelumnya telah mengikuti pola klub dengan menandatangani perpanjangan 1 tahun yang ditawarkan kepada pemain berusia di atas 30 tahun. Namun, dengan Ancelotti merotasi lini tengahnya musim ini, tahun 2024 tampaknya menjadi akhir dari sebuah era bagi setidaknya salah satu dari pasangan berpengalamannya. Kroos tampaknya lebih mungkin untuk memperpanjang kontraknya, sebelum bergabung dengan Jerman di Euro 2024, tetapi Modric tampaknya akan segera keluar. Modric kini tampaknya akan menandatangani kontrak baru, dengan persyaratan yang dikurangi, dan Ancelotti senang mempertahankan pengalaman tersebut di skuadnya. Selain soal masa depan Kroos, Ancelotti juga memberikan komentar tentang Luka Modric. Saya tidak pernah punya masalah dengan Modric karena selain menjadi pemain papan atas, salah satu gelandang terbaik di dunia, dia adalah sosok yang spektakuler. Kami tidak pernah punya masalah, dan kami juga tidak akan punya masalah, karena kami sangat menghormati satu sama lain. Jika Real Madrid memenangkan Liga Champions pada bulan Juni, Modric akan menjadi pemain paling berprestasi dalam sejarah, dengan 26 gelar, setelah memainkan lebih dari 500 pertandingan di Madrid. Diam-diam Kylian Mbappé jalin komunikasi rahasia dengan pemain Real Madrid. Kedatangan Kylian Mbappé ke Real Madrid saat ini tinggal menunggu pengumuman resmi. Kylian Mbappé sudah mengucapkan selamat tinggal ke Paris Saint-Germain yang menjadi klub terdahulu. Akan tetapi, Real Madrid masih belum menemukan tanggal yang tepat untuk mengumumkan pemain barunya. Fokus utama tim asuhan Carlo Ancelotti masih tertuju pada final Liga Champions. Sementara 2 hari setelah final tersebut, Mbappé harus bergabung ke skuad timnas Prancis. Sang penyerang pun dianggap akan mengikuti Euro 2024 dengan status sebagai pemain Paris Saint-Germain. Hal ini dilakukan karena kontrak Mbappé dengan PSG baru berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2024. Untuk bisa memperkenalkan Mbappé lebih awal, Real Madrid perlu bernegosiasi dengan PSG lagi. Los Blancos dikabarkan ingin sang pemain berlaga di Euro 2024 dengan status sebagai pemain mereka. Situasi ini sempat membuat timnas Prancis mengkhawatirkan kondisi Mbappé yang bisa terdistraksi. Apalagi, ia masih harus menandatangani sejumlah dokumen sebelum pengumuman resmi. Status Mbappé sebagai kapten timnas Prancis menuntutnya untuk berkonsentrasi penuh. Selagi Real Madrid mengusahakan tahap final transfer Mbappé, sang pemain justru sudah mulai mengenal kebiasaan klub barunya. Dilansir dari Relevo, Mbappé sudah menjalin komunikasi dengan Vinicius Junior dan pemain Real Madrid yang lain. Hal tersebut dilakukan sang pemain untuk lebih mengenal kondisi Madrid sebelum akhirnya pindah. Mbappé sudah membeli rumah di Madrid, tetapi ia ingin lebih tahu mengenai kondisi kota yang asli. Momentum awal karir di Real Madrid sangat menentukan nasib pemain dalam beberapa musim ke depan. Persaingan di dalam tim yang ketat menuntut Mbappé agar bisa beradaptasi secara kilat. Ia tentu tidak ingin kalah saing dengan para pemain lainnya untuk mendapatkan tim utama. Kepindahan ke Real Madrid dianggap bisa memberi jalan Mbappé untuk memenangi Ballon d'Or.
Real Madrid mempersiapkan kejutan transfer Alexis Mac Allister. Gelandang Liverpool Alexis Mac Allister menjadi incaran Real Madrid. Namun raksasa Spanyol bersiap untuk memboyong pemenang Piala Dunia Argentina tahun depan. Alexis Mac Allister tampil mengesankan untuk Liverpool musim ini. Dikutip Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024, laporan di Argentina mengklaim sudah ada kontak antara Real dan Liverpool, tetapi belum ada tawaran pasti yang diterima di Anfield. Dan diperkirakan pemenang gelar Spanyol dan finalis Liga Champions melihat Mac Allister sebagai orang yang mengisi kekosongan ketika gelandang lama Luka Modric dan Toni Kroos meninggalkan Bernabeu. Real saat ini sedang dalam pembicaraan dengan Modric tentang memperpanjang masa tinggalnya di Madrid 1 tahun lagi. Maestro Kroasia, yang akan berusia 39 tahun pada September mendatang, disebut-sebut akan dengan senang hati menerima gaji yang lebih rendah agar bisa menjalani musim ke-13 di klub tersebut. Kroos juga sedang dalam pembicaraan dengan Real Madrid mengenai perpanjangan 1 tahun yang akan membuatnya tetap di sana hingga tahun 2025. Mac Allister bergabung dengan Liverpool dari Brighton dengan nilai awal 40 juta pound tahun lalu, dalam kesepakatan yang bisa bernilai hingga 52 juta pound. Pers Argentina mengklaim dia memiliki klausul pelepasan sekitar 60 juta pound yang dapat diaktifkan oleh Real atau klub lain. Mac Allister telah membuat 32 penampilan Premier League untuk The Reds musim ini, dan 45 penampilan di semua kompetisi.